Nama kelompok Ulan, Rahayu Pratiwi, Reni Kartika, Sitri, Mila Kistayana. Tema, pencemaran udara akibat kebakaran. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pencemaran udara akibat kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membuat video mengenai pencemaran udara akibat kebakaran hutan. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari dua jurnal yang saya kutip untuk membuat video tersebut. Yang pertama yaitu menurut Jainal Abidin dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan untuk menambah pemahaman masyarakat awam tentang bahaya dari polusi udara. Isi dalam jurnal tersebut ialah pencemaran udara pada manusia akan mengakibatkan penyakit berbahaya seperti gangguan pernapasan yang bisa mengakibatkan kematian. Yang kedua dari jurnal menurut Risma Sari Septianingrum yang berjudul Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia tahun 2015 dalam kehidupan masyarakat. Dalam jurnal tersebut terdapat isi yaitu kebakaran hutan merupakan salah satu penyumbang emisi karbon sektor kehutanan. Kebakaran hutan yang mengandung banyak emisi gas karbon monoksida menimbulkan banyak masalah atau dampak bagi masyarakat sekitar, bahkan sampai lintas batas negara. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan jurnal dari yang dikutip oleh menurut Putri Tiara Rosa dan kawan-kawan dari jurnal Pemanfaatan Sansevieria Tanaman Hias Penyerapan Polutan sebagai upaya mengurangi pencemaran udara di Kota Semarang. Pencemaran udara merupakan masalah yang selalu ada di kota-kota besar, salah satunya Kota Semarang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, kota tersebut berkembang pesat baik dalam bidang transportasi maupun industrinya. Kota Semarang pun terus membangun berbagai macam fasilitas perkotaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencemaran udara dapat mempengaruhi lingkungan seperti meningkatkan suhu dan udara, mengakibatkan global warming. Selain itu, pencemaran udara juga mengganggu kesehatan manusia yaitu gangguan pernapasan serta gangguan penglihatan. Pencemaran udara juga mengakibatkan kejadian ISPA, kesadaran dan kemauan pemerintah tetapi kemampuan untuk merawat serta mempertahankan kurang maksimal. Pemilihan jenis tanaman perlu dipertimbangkan berdasarkan suatu survei polusi udara di Kota Semarang. Selanjutnya dari jurnal yang saya baca, menurut Amelia Monica Yura di jurnal Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pencemaran udara memiliki dampak buruk yang signifikan bagi makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, serta tumbuhan. Kebakaran hutan akan mengakibatkan hewan-hewan yang tinggal di hutan akan kehilangan tempat tinggalnya. Bahkan akan menyebabkan kematian dan kepunahan spesies. Selain itu, gas-gas oksida balerang seperti SO2 dan SO3 bisa bereaksi dengan uap air, dapat mengakibatkan turun hujan asam yang bisa merusak bangunan serta prasarana transportasi. Baiklah, di sini saya akan membacakan jurnal yang telah saya kutip, yaitu menurut Ani Sri Suryani di jurnal Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Perbatasan Indonesia. Kebakaran hutan di Indonesia saat ini dipandang sebagai bencana regional dan global. Dampak yang terjadi akibat adanya kebakaran hutan adalah adanya asap kabut. Dapat kita lihat dari video ini, adanya terjadi kebakaran yang mengakibatkan kabut asap, sehingga masyarakat sekitar merasakan dampak dari kebakaran tersebut. Baik, bisa kita lihat di samping adalah salah satu contoh pembakaran yang mengakibatkan pencemaran udara yang berpengaruh bagi masyarakat, yang berdampak pada kesehatan masyarakat, yaitu terjadinya batuk serta gangguan sesak napas. Dan untuk menanggulanginya, kita dapat melakukan membuang sampah atau membakar sampah pada tempatnya serta melakukan penghijauan pada
dan dengan menanam kembali tumbuhan di pinggir jalan maupun di sekitar rumah dan tidak melakukan pembakaran secara liar. Banyak cara sederhana yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga lingkungan, di antaranya dengan membakar sampah secara tidak berlebihan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya yaitu melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuhan atau pohon baik di sekitar rumah, pinggir jalan maupun hutan. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelima jurnal yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, yaitu pencemaran udara yang disebabkan dari kebakaran hutan menimbulkan beberapa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Sebagian besar polusi udara terfokus pada efek akibat terhirup melalui saluran pernapasan. Mengingat saluran pernapasan merupakan pintu utama masuknya polutan udara ke dalam tubuh. Dampak yang paling parah dirasakan oleh banyak pihak akibat pembakaran tersebut adalah polusi kabut, asap yang mengganggu berbagai sendi kehidupan. Banyak cara sederhana juga yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga lingkungan, di antaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, dan dengan menanam kembali tumbuhan atau pohon baik di sekitar rumah, di pinggir jalan maupun hutan, dan tidak melakukan pembakaran secara berlebihan. Dengan adanya penghijauan dapat memberikan udara yang segar dan membantu mengurangi efek dari pencemaran udara. Pencemaran udara akibat kebakaran merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Pencemaran udara akibat kebakaran memerlukan tindakan pencegahan yang efektif, penanggulangan kebakaran yang cepat dan tepat, serta kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Upaya ini penting untuk melindungi kesehatan manusia, meminimalkan kerusakan lingkungan, dan mengurangi dampak negatif bagi iklim global. Baik, sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Sekian video dari kami mengenai penjelasan pencemaran udara akibat kebakaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.